Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pagi ini Kau bangunkan kami dengan kekuatan baru dan kesehatan yang baru. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang sudah dikumuli di dalam pelayanan di KFI selama bulan ini. Kiranya akan Tuhan berkati untuk kembali mengingatkan, untuk kembali menyadarkan, mendorong. Ada hal yang sangat penting dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang pertama yang Engkau kehendaki dalam hidup kami adalah bertobat. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis berseru-seru untuk menyerukan pertobatan. Demikian juga dengan Engkau ya Yesus. Berita pertobatan adalah berita Injil. Oleh sebab itu, tanpa ada pertobatan, maka berita buruk akan dialami. Bukan hanya sebuah wacana, tapi sebuah peristiwa yang akan terjadi. Dan kiranya hari ini Roh Kudus bekerja, mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, untuk kami mengoreksi diri bersama-sama. Pakailah kami Tuhan, dan muliakanlah kami supaya kami boleh memuliakan Engkau. Dan kiranya hanya dalam nama Tuhan Yesus, Injil itu bisa disampaikan. Dan untuk kemuliaan nama Yesus. Dan untuk Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya cek sound lagi, apakah kedengaran suara saya? Ada. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan berkumpul bersama-sama berkenaan dengan pertobatan sejati, menghasilkan pengampunan dan keselamatan. Nats yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 dan yang ke-11. Tapi saya akan membaca dari ayat yang ke-9, 10, dan 11. Demikian firman Tuhan. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, dan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan dalam hidup kita untuk mengoreksi diri kita. Mungkin pertanyaan ini memang biasa saja, tetapi mari kita lihat bagaimana perasaan kita sebagai orang tua atau mungkin guru atau bahkan pendeta atau gembala
Ketika melihat teguran membuahkan pertobatan anak, murid, atau jemaat, sehingga mereka menyesali kesalahan dan berbalik ke jalan yang benar. Saya yakin Bapak Ibu pernah menegur untuk anak, untuk jemaat, atau untuk orang lain atau murid, karena mereka berbuat salah. Dan kalau kemudian mereka menyesali kesalahannya, dan tidak hanya menyesali, tapi kemudian mereka berbalik ke jalan yang benar, bertobat. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Saya yakin bahwa kita semua setuju dan mengatakan bahwa akan ada sukacita. Amin. Sukacita melihat anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, berbalik dari jalan yang salah, yang berdosa, kepada jalan yang benar. Itu sukacita, itu bahagia luar biasa. Demikian juga dengan Rasul Paulus yang adalah bapak rohani untuk jemaat di Korintus. Ketika dia mendengar bahwa jemaat Korintus berduka cita karena tegurannya yang keras, maka Rasul Paulus sebagai bapak rohani jemaat Korintus yang selama ini terjadi perbedaan, yang selama ini terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, maka terjadi pemulihan karena teguran dan nasihat Rasul Paulus. Mari kita lihat konteks daripada nats yang kita baca. Sebelumnya surat sudah dilayangkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus dengan keras sebagai teguran ya kepada jemaat Korintus karena adanya kekacauan moral dan pemberontakan terhadap otoritas apostolik daripada Rasul Paulus. Paulus menulis dengan air mata dan ketegasan untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran. Dan sukacitanya Bapak Ibu. Maka kemudian Rasul Paulus mendengar berita bahwa jemaat Korintus menanggapi dengan berduka cita, dengan penyesalan, ya, duka cita yang memimpin kepada pertobatan, ya, pertobatan yang sejati, penyesalan yang membawa kepada berbaliknya pola pikir, berbaliknya kehendak untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kemudian Rasul Paulus sangat bersukacita. Ada dua kata kunci di sana, yaitu berduka dan bertobat. Jemaat Korintus berduka, LIPTT, dari kata lipeo, artinya menyebabkan kesedihan atau penderitaan mental. Bentuk ini pasif, menunjukkan hanya respon terhadap pengaruh luar. Ketika jemaat Korintus membaca surat yang keras, teguran yang keras, teguran yang tegas, membuat jemaat Korintus memiliki respon secara, artinya Roh Kudus bekerja sehingga dia mengalami penderitaan, kesedihan, kesadaran akan kesalahan, kesadaran akan dosa-dosanya, sehingga dia bertobat. Dan ini penting. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, seorang yang sudah tua, tidak mudah ditegur. Bahkan oleh Tuhan pun kadangkala kita tidak mudah ditegur. Kita perlu bertobat. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, kalau nggak mau dikoreksi oleh jemaat, nggak mau dikoreksi oleh sesama, nggak mau dikoreksi oleh orang tua, oleh keluarga, oleh anak, oleh siapapun,
maka kita harus bertobat. Kita bukan orang yang hebat, kita bukan yang sempurna, Bapak Ibu. Mari kita koreksi diri. Kita harus punya hati. Seringkali kita ingin mendengar khotbah-khotbah yang baik-baik saja. Khotbah yang menegur kesenangan kita, kesukaan kita yang mendukakan hati Tuhan. Kadangkala kita nggak berduka. Kadangkala kita tidak mau bertobat. Kata yang kedua, Bapak Ibu, yaitu adalah bertobat. Metanoia. Dari kata meta, perubahan, neo, pikiran. Seradikal perubahan itu terjadi dalam pola pikir. Oleh sebab itu, Roma 12, Paulus mengatakan ada perubahan akal budimu. Cara pandang yang benar. Sehingga cuma dikasih Tuhan, perubahan bukan hanya sekedar sebuah perasaan emosional. Jemaat Korintus tidak hanya menyesal secara emosi, sedih, menangis karena menyesali dosa-dosanya. Tetapi ada perubahan, ada tindakan lanjut, ada sikap lanjut. Dan ini juga yang menjadi perenungan bagi kita. Pelajaran penting. Tidak hanya cukup menyesal, tidak hanya cukup sedih, tidak hanya cukup mengatakan aku sudah salah, aku keliru, aku kilaf, aku ini, dan sebagainya. Tapi perlu ada pertobatan. Kesedihan tanpa pertobatan, penyesalan tanpa pertobatan, pada dasarnya adalah kepura-puraan. Tidak ada kerendahan hati. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan. Sehingga ada satu definisi pertobatan yang menyelamatkan daripada katekismus singkat Westminster. Dia mengatakan demikian. Pertobatan menuju hidup adalah anugerah yang menyelamatkan. Di mana seorang berdosa. Karena kesadaran yang benar akan dosanya. Dan pemahaman akan belas kasihan Allah dalam Kristus. Dengan kesedihan dan kebencian terhadap dosanya. Berpaling darinya kepada Allah dengan tujuan penuh dan upaya untuk taat yang baru. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita sudah sampai kepada pertobatan yang demikian di dalam hidup kita? Mari kita koreksi, kita percaya, saya percaya kita semua sudah mengatakan aku sudah bertobat. Sudah seluruhnya kah kita bertobat dari semua dosa-dosa kita? Masih adakah dosa-dosa yang belum kita tinggalkan? Masih adakah dosa-dosa yang masih kita sembunyikan? Masih adakah dosa-dosa yang membuat kita nyaman? Dan bahkan kemudian, kalau itu terungkit, kalau itu tersinggung oleh firman Tuhan atau oleh nasihat, kita menjadi marah. Maka mari kita koreksi diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang melayani Tuhan bersama-sama. Ada dua hal yang akan kita renungkan. Yang pertama berkaitan dengan duka cita menurut dunia. Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang berduka cita tidak menurut dunia. Kalau demikian ada pertobatan yang tidak sejati. Karena kita bicara tentang pertobatan yang sejati. Karena hanya pertobatan yang sejati yang membawa pengampunan dan keselamatan. Nah, pertobatan yang tidak sejati adalah duka cita menurut dunia. Saya mengambil istilah air mata buaya. Bapak Ibu pernah melihat buaya menangis? Ya. Coba Bapak Ibu lihat. Pernah nggak Bapak Ibu pergi ke binatang, kemudian melihat buaya dan buaya menangis? Ya. Tetapi ada istilah yang muncul tentang air mata buaya. Ya, tapi ini bukan berarti air matanya buaya, bukannya, atau buaya dalam pengertian marga, ya.
Kan ada marga buaya, Bapak Ibu. Jadi ini berbeda. Jadi harus dipahami air mata buaya. Air mata buaya itu adalah istilah yang berasal dari kisah kuno pada abad 14. Buaya konon menangis untuk menarik mangsanya. Sejak abad ke-16, ungkapan ini menggambarkan emosi palsu dan penyesalan yang tidak tulus. Jadi kalau kemudian kita mau lihat air mata buaya, mari kita waktu menangis bercermin. Nah, itulah kelihatan siapa yang namanya air mata buaya. Ya kan? Ya nggak perlu toleh kanan kiri, nggak perlu nuduh kanan kiri. Mari kita bercermin dan air mata yang keluar dari yang bercermin, itulah air mata buaya. Duka cita menurut dunia adalah air mata buaya. Mengapa? Karena posisinya perasaan subjektif, respon emosional semata, Bapak Ibu. Ya malu, kayak siapa? Raja Saul. Ketika Saul ditegur oleh Tuhan, oleh Nabi Samuel, apalagi ditegur depan umum, apalagi ditegur dia sebagai seorang raja, malu. Karena malu, maka dia responnya emosional. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ditegur responnya gimana? Ditegur oleh firman Tuhan. Malu atau sadar? Pikirannya berkata, waduh, saya orang buruk dong. Saya orang cacat. Orang yang tidak baik. Ya. Fokusnya kepada diri, identitas secara menyeluruh. Sehingga dampaknya Bapak Ibu, ingin bersembunyi dari Tuhan. Ingin lari dari Tuhan. Ingin lari dari khalayak umum. Ya, dia ingin menutupi dengan berbagai macam cara. Di Alkitab ada dua contoh yang saya ambil. Yang pertama adalah Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka terbukalah mata mereka. Mereka menjadi malu, dan ketika mereka menjadi malu, mereka mendengar langkah Tuhan, mereka lari, mereka bersembunyi, mereka menutupi diri, mereka berdalih, mereka beralasan, mereka saling menyalahkan. Itulah air mata buaya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ada kesalahan, kalau kita keliru, kalau Bapak Ibu ditilang oleh polisi karena lupa bawa SIM, pasti beralasan. Kalau Bapak Ibu dan kita melanggar, pasti kita akan beralasan. Kalau Bapak Ibu terlambat hadir ke gereja, pasti beralasan. Pasti akan menutupi. Ya. Pasti akan terjadi seperti itu. Itulah air mata buaya. Itulah duka cita menurut dunia. Yang kedua adalah Yudas. Yudas setelah tahu bahwa yang dikhianati tidak bersalah. Yang dikhianati itu adalah yang benar. Dan apa yang dilakukan adalah salah. Dia menyesal. Setelah dia menyesal, dia marah, dia emosi, kemudian dia lari. Tidak menemui Yesus, tapi dia meninggalkan Yesus. Dia menjauh dari Yesus. Nah, juga dari kita, seorang yang banyak yang melakukan dosa, sudah kita lakukan dosa. Kita lari dari gereja, kita lari dari Tuhan, kita lari dari kerumunan banyak orang. Kita mulai menghakimi, dan kita mulai menyalahkan diri kita sendiri. Ya, ini pola yang sama sampai sekarang. Keduanya merasakan kesedihan dan penyesalan, tapi tidak ada langkah berpaling kepada Tuhan. Kesedihan duniawi berkata, Tuhan akan datang, aku perlu bersembunyi.
Mari Bapak Ibu, kita renungkan. Selama ini pertobatan kita, apakah pertobatan menurut dunia? Air mata buaya. Jika Anda sudah bertobat, tetapi masih merasa tidak diampuni, dan masih merasa Tuhan marah, itu penghukuman duniawi, bukan dari Tuhan. Karena ada banyak masalah dari kita, sering kita merasa bahwa kita belum diampuni dosanya. Kita merasa Tuhan masih marah, sehingga kalau kemudian kita ada masalah, oh Tuhan murka karena saya berdosa. Oh Tuhan murka karena saya begini dan begitu. Itu penghukuman duniawi. Tuhan tidak pernah melakukan itu. Apa yang sudah Tuhan ampuni, Tuhan selesaikan di kayu salib, Tuhan lupakan, dan Tuhan membimbing kita untuk menikmati hidup yang baru. Menuntun kita. Tuhan menegur, iya. Tuhan mendidik, iya. Tuhan menghajar kita, iya. Tetapi Tuhan selalu mau menerima orang yang berdosa. Oleh sebab itu kita yang terbiasa dengan air mata buaya, mari bertobat. Mari kita semua, termasuk saya, kalau masih ada dosa-dosa yang jatuh lagi di tempat yang sama, kita mengatakan, Tuhan saya nggak mau ini, tapi saya tetap lakukan ini lagi. Jatuh lagi, penyesalan mata, air mata buaya. Mari kita berbalik. Hari ini mengambil komitmen untuk kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua yang perlu kita renungkan, Rasul Paulus, setelah jemaat Korintus tidak bertobat menurut duka cita duniawi, tidak penyesalan air mata buaya, tetapi jemaat Korintus adalah jemaat yang duka cita menurut kehendak Allah. Inilah pertobatan yang sejati. Sebab duka cita yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan yang tidak akan disesali. Tetapi duka cita ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu, rasa bersalah yang sehat adalah alarm moral dalam Tuhan, yang dari Tuhan untuk kita. Di HP kita ada alarm supaya bangun doa pagi jangan terlambat, kita pasang alarm. Tuhan memberikan alarm dalam hidup kita. Ketika lapar, ada rasa lapar, itu alarm. Ketika sakit, seperti saya saat ini sedang sakit, tidak rasa enak badan, itu alarm. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika Bapak Ibu dan saya sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai pengajar, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai yang mengerti firman Tuhan, ketika melakukan kesalahan, ada alarm yang berkata bahwa kita telah salah, kita telah berdosa, kita telah melakukan pelanggaran. Itu alarm. Sehingga alarm itu kita harus syukuri. Tapi kadangkala alarm itu bisa jadi menjadi yang diabaikan. Kalau sudah terbiasa. Alarm itu sudah biasa di setel jam 5. Karena malas, ya dimatiin lagi. Tidur sampai jam 7, jam 9, jam 10. Kemudian bilang, kok alarmnya mati? Emangnya ketika mati nggak sadar? Ketika mematikan alarm nggak sadar? Kita sudah berulang-ulang berdosa. Alarm terus bicara demi bicara. Tapi perasaan kita, pikiran kita mati. Sehingga alarm itu tidak lagi sensitif di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud ketika ditegur oleh Samuel, dia dengan tegas mengatakan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Kalau kita cerita tentang anak bungsu dan anak sulung, anak yang berlari membawa warisan itu, ketika dia jatuh miskin, dia sadar, dia mengatakan, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa.
Jadi di sana ada kesadaran. Dan ini perlu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita perlu ketika firman Tuhan mengajar kita, menegur kita, mendidik kita, hendaklah sensitif. Seharusnya kita yang belajar firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, berdoa pagi tiap hari. Sensitif dengan adanya dosa-dosa yang masih ada di dalam hidup kita. Sensitif. Semakin kita sensitif, kita semakin alarm itu akan semakin berbunyi sering. Ada 7 pertobatan. Ada 7 buah pertobatan sejati yang diucapkan oleh Rasul Paulus yang menjadi tanda bahwa jemaat Korintus memiliki buah pertobatan yang sejati. Mari kita lihat apakah 7 pertobatan, 7 buah pertobatan itu ada dalam hidup kita. Yang pertama mengatakan ada ketekunan, kesungguhan. Mereka tidak menunda. Ketika surat Paulus sampai dan menegur, mereka tidak menunda untuk bertobat. Dia langsung bertobat. Dia punya keseguhan, ketekunan untuk berjuang menanggalkan dosa. Pertobatan sejati ada perjuangan untuk melawan dosa, berperang melawan dosa, mengalahkan dosa. Tidak berdiam diri, tidak bertinggal diam. John Piper mengatakan bahwa kita tidak akan berdosa kalau dalam 2 detik atau 3 detik kita langsung tinggalkan cobaan itu. Baik dalam pikiran kita maupun dalam hidup kita. Tapi lebih dari itu, kemudian kita akan jatuh. Makanya Yusuf ketika dia ditarik oleh istri Potifar, dia langsung lari. Coba kalau dia 5 menit tinggal di kamar itu. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Jemaat Korintus, pertobatan sejati adalah pembelaan diri. Bertanggung jawab dengan benar. Dia memang mengakui itu salahnya. Dia tidak membenarkan dosanya. Dia tidak beralasan. Dia bertanggung jawab. Membela diri. Dia tidak membela diri berdosa, tapi dia membela diri bahwa aku orang berdosa. Kita ini orang berdosa. Kalau orang mengatakan, Pak, Bapak itu ada salahnya. Ya, saya akui. Memang saya orang berdosa. Kejengkelan, benci terhadap dosa. Tidak hanya menyesali, benci banget dengan dosa. Lihat dosa itu jijik. Seperti Bapak Ibu melihat kotoran. Bapak Ibu melihat kotoran, sayang atau benci. Ya. Meskipun Bapak Ibu perlu melihat kotoran setelah buang kotoran. Supaya tahu Bapak Ibu sehat atau tidak. Tapi bukan berarti menyayangi. Ketakutan, rasa hormat kepada Tuhan. Kerinduan untuk ingin memulihkan. Rindu kepada Tuhan. Rindu pulang. Balik berpulih. Mengalami pemulihan. Semangat. Ingin terus melakukan yang benar. Dan ingin melihat penghukuman. Keadilan itu ditegakkan. Jemaat dikasih Tuhan. Inilah 7 buah pertobatan. Yang kemudian dinyatakan oleh jemaat Korintus. Apakah 7 ini ada dalam hidup kita? Jemaat dikasih Tuhan. Kalau Rasul Paulus bersuka cita melihat jemaat Korintus bertobat yang sejati, bukan air mata buaya, maka seluruh sorga akan bersuka cita. Dalam Lukas 15 ayat 7, 15 ayat 10. Kalau kita semua bertobat bukan air mata buaya, tetapi bertobat yang sejati. Kita tidak hanya menikmati keselamatan, kita tidak hanya menikmati pengampunan, tapi seluruh sorga akan bersuka cita. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa dan bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kita rindu hari ini di sorga bersukacita. Amin. Kita rindu hari ini kita melihat di sorga ada sukacita. Kita rindu kita menikmati keselamatan dan pengampunan. Mari kita jangan bertobat menurut duniawi. Jangan kemudian memiliki air mata buaya. Tapi berilah kesedihan yang saleh,
kesedihan yang rohani, kesedihan yang ilahi, dan milikilah pertobatan yang sejati. Kiranya firman Tuhan hari ini mendorong kita, memperbaiki kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat kami siapa. Engkau sudah bicara dengan tegas bagi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, pembicara, pengajar, guru, adalah bertobat menurut duniawi. Air mata buaya. Kami rindu kami memiliki pertobat yang sejati. Aku orang berdosa. Kami orang berdosa. Kami ingin sungguh-sungguh bertobat sejati. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.